Gini Bante, seringkali Bante mengatakan bahwa orang yang telah mencapai kesucian, terutama kesucian terakhir, itu tidak akan mencemooh orang Bante. Tapi kemarin Bante mengatakan misalnya seperti Bante Mahapantaka, itu mencemooh Biku Culapantaka sebagai orang yang bodoh. Dan tadi saya cek ini Bante, bahkan beliau itu meminta Biku Culapantaka untuk lepas jubah. Nah, kalau ini akan dianggap sebagai case ya, ada istilah yang lain misalnya seperti Winyugarahita yang seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dicela oleh para bijaksana. Nah, ini tadi saya cek munculnya dalam Tipitaka Pali itu puluhan kali nanti. Atau kalau ini kan tidak spesifik. Nah, kemudian ada satu kata yang lebih spesifik lagi yaitu Mogapurisa. Nah, kata Mogapurisa itu muncul ratusan kali dalam Vinaya Pitaka dan itu diucapkan sendiri oleh Sang Buddha Bante. Nah, seringkali kata Mogapurisa ini diterjemahkan sebagai orang yang kosong, orang yang bodoh, atau mungkin bisa lebih kasarnya lagi sebagai idiot begitu Bante. Enggak lah. Orang nggak ada isi. Ya, orang nggak ada isi kan hampir sama, orang idiot kan hampir begitu Bante. Ya agak itu konotasinya agak beda. Konotasinya oke, baiklah, kira-kiranya begitu. Nanti kan Bante yang klarifikasi. Nah, ini diucapkan sendiri oleh Sang Buddha Bante. Jadi itu selama ratusan kali, setiap kali ada kesalahan yang dilakukan oleh para biku, kata-kata ini muncul Bante, baik dalam konteks para jikaka, nanti Sangga Disesa sampai ke Pacitya, itu kata-kata istilah Mogapurisa itu akan muncul. Jadi bagaimana Bante mengklarifikasi hal? Saya klarifikasi idiot dulu. Mogapurisa artinya orang kosong. Seperti buah begitu. Dari sisi kulitnya kelihatan bagus. Belum tentu isinya itu bagus. Isinya bisa jadi tidak berkembang baik. Kayak bongkrek begitu. Dimakan bakteri atau virus atau jamur atau mungkin ulat. Sampai kemudian dalamnya itu hitam. Tapi dari luar kelihatan cantik bagus. Mogapurisa itu orang yang punya potensi untuk mengetahui sesuatu, tetapi karena satu hal yaitu tidak mau mengetahui didasari oleh hal-hal buruk yang dia miliki, entah ketinggi-hatian, entah kemalasan, entah apapun sebabnya. Tapi dia punya potensi untuk bisa mengerti. Nah, konteks idiot itu kan rendah IQ yang memang tidak punya potensi untuk mengerti. Nah, itu tidak punya kemampuan. Meskipun mau, nggak mampu untuk mengerti. Oleh karena kualitas secara jasmaniahnya itu yang membatasi. Itu Sang Buddha menyebut istilah Mogapurisa bukan hanya untuk urusan winaya saja, tetapi juga urusan dhamma. Termasuk hal kecil-kecil, sedikit-sedikit gitu ya. Ada perbincangan para biku. Datang ke Sang Buddha, beberapa biku gitu ya. Yang satu menyatakan seperti begini, seperti begitu, pelatihannya itu ada, tetapi kurang optimal. Ya, tergantung, itu bisa semuanya atau bisa salah satu yang mungkin paling baik di antara yang datang berjumpa Sang Buddha itu. Biku-biku yang lainnya itu yang tidak kurang begitu, sesuai dengan apa yang Sang Buddha beliau itu harapkan. Beliau menyebutnya Mogapurisa.
Moga purisa. Artinya ya orang kopong, orang kosong, orang tanpa isi. Kita tidak bisa untuk semacam apa ya istilah bahasa Indonesianya itu, menerka-nerka, menduga-duga, atau mengasumsi, atau bahkan memastikan apa yang seseorang lakukan atau ucapkan itu didasari oleh apa yang itu semua atas persepsi pribadi kita. Tidak usah berkaitan dengan orang suci seperti Sang Buddha sama Sang Buddha. Orang biasa saja, dia tampak berbicara apa, kata-kata apa yang dia ucapkan, tindakan apa yang dia lakukan, sebetulnya apa yang kelihatan, tutur kata yang terdengar, tindakan yang kelihatan itu bukan perbuatannya. Itu hanya sebatas sikap gelagat perilaku dari perbuatan, gelagat dari perbuatan, atau pertanda dari perbuatan, bukan perbuatannya sendiri. Perbuatannya ada di mana? Perbuatannya ada di niatan, dan niatan sifatnya batiniah, dan batiniah itu tidak terketahui oleh siapapun yang lain kecuali yang melakukan. Itu pun belum 100%. Tidak semua orang melakukan sesuatu itu, meskipun ada niatan, dia sadar sedang melakukan sesuatu yang dia sadari itu buruk atau baik. Yang bersangkutan sendiri tidak sadar, gitu, apalagi orang lain yang bukan pemilik niatan, yang tidak mengetahui niatan, proses berpikir seseorang dalam melakukan sesuatu. Itu adalah urusannya dengan orang biasa saja. Nah, di sini orang yang punya taraf spiritual yang sangat-sangat tinggi, sudah tuntas kalau beliau mau menyumpah serapai. Pernah enggak Sang Buddha menyumpah serapai seseorang? Artinya mengharap orang lain celaka begitu? Enggak pernah ada. Bahkan menunjuk salah seseorang bahwa dia itu punya punya keburukan demikian. Di Tipitaka seluruhnya yang sekian lebar, satu depa lebarnya itu, hanya ditemukan satu saja yang disebut sebagai Moga Purisa. Itu kalau dari petapa yang di luar ajaran Sang Buddha. Yaitu adalah Makkhali Gosala. Nah, tetapi itu pun juga tidak bisa dijadikan patokan bahwa Sang Buddha, ada buktinya Sang Buddha mencela orang. Ya memang itu ada bukti, tetapi kita harus melihatnya secara, kembali lagi apa? Case-nya apa? Kasusnya apa? Dan lebih dari itu, hubungan emosional Sang Buddha dengan Makkhali Gosala itu apa? Sehingga sampai beliau mengucapkan Moga Purisa kepada Makkhali Gosala ini. Nah, dalam hal ini Sang Buddha yang telah bebas dari membenci, bebas dari serakah, lebih dari itu bebas dari kesesatan pikiran. Kehendak untuk menyakiti secara emosional, untuk mencelakai orang, itu sudah di luar ranah beliau. Lebih dari itu, semua yang beliau itu lakukan itu dasarnya adalah metta karuna. Dasarnya adalah metta karuna. Jadi meskipun secara tutur katanya itu
terkesan keras, terkesan kasar mungkin, tetapi itu tidak boleh diperspektifkan sebagai sesuatu yang buruk sebelum seseorang itu mengetahui ini latar belakang pemikiran orang yang berbuat atau bertutur kata seperti itu apa. Ada di tempat terbuka itu seorang wanita menampar pipi seorang laki-laki. Dan itu menamparnya itu bukan menampar semacam apa namanya, karena ada nyamuk, karena ada apa. Betul-betul menampar dengan kegeraman. Ditampar sekeras-kerasnya. Apa yang tampak oleh orang luar, wanita itu kejam sekali. Wanita itu jahat sekali. Wanita itu apa? Istilahnya apa itu? Sadis sekali. Di luar dugaan apa yang orang-orang lihat itu adalah suaminya tersenyum sambil menangis, sambil membungkukkan kepala, sambil mengucapkan terima kasih, terima kasih. Bahwa selama ini yang suaminya menyakiti istrinya itu, dan suaminya sadar, datang mengunjungi istrinya, dan tamparan istrinya itu sebagai tanda bahwa istrinya itu telah memaafkan suaminya. Setelah itu selesai. Berkumpul lagi di rumah. Tidak bisa orang luar itu sebatas melihat, mata melihat dengan mata kepala sendiri, kemudian ya apalagi hanya sebatas mendengar. Melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak boleh punya penyimpulan apa sejauh sebelum ya apa menyelidik secara benarnya bagaimana, dan tidak ada hakim manapun yang bisa menyelidik sedetail apa kecuali yang bersangkutan terdakwa itu. Lebih dari itu, ada di tradisi Jawa. Saya nggak begitu teringat. Tapi yang paling teringat itu istilah dalam bahasa Thai-nya. Tapi bisa diterjemahkan. Di Thai itu ada kebiasaan orang tua yang karena sayangnya pada anaknya, kalau bapaknya itu sedang mengagumi anaknya, sedang menyenangi anaknya, pengen dekat, pengen ngomong, pengen ngajak main gitu ya, langsung dipanggil, sini dekat sini, anak bodoh. Gitu. Sini anak bodoh sini. Nah, istilah anak bodoh itu, nah ada juga anak yang kemudian tersinggung ngomong ke saya, tetapi memang anaknya juga sudah gede gitu loh, sudah kuliah selesai begitulah. Mosok Bante, papa itu kalau panggil saya sering loh panggilnya anak bodoh. Indonesia, orang Indonesia. Nah, itulah saya jelaskan apa niatan papa mengucapkan kata-kata itu. Tidak boleh kita menerjemahkannya sebagai sesuatu yang negatif. Itu bahkan sebaliknya sebagai penunjukan rasa kasih, rasa sayang, rasa semacam penghargaan, kagum gitulah kepada anaknya. Jadi ini tentu kalau seorang awam biasa dengan menggunakan istilah-istilah yang cenderung keras atau mungkin kasar atau mungkin apa begitu ya, itu padahal orang awam. Untuk orang suci setingkatan sama Sang Buddha, beliau tidak ada urusan apa-apa dengan orang-orang
Ya, jangankan hanya urusan biku punya pandangan keliru, punya winaya keliru. Beliau dihujat, beliau disakiti, beliau cederai, beliau diancam, beliau apa namanya itu mau dibunuh, begitulah katakan ya. Gak ada kebencian sama beliau, itu ada pada beliau. Sampai siswa beliau mendengar ada petapa dari lain ajaran, mencela Sang Buddha, mencela Dhamma, mencela Sangga. Apa Sang Buddha katakan? Jangan para biku kalian dengan mendengar celaan pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangga, kemudian kalian memunculkan kebencian kepada mereka. Tetapi jika ada situasi kondisi yang kondusif, Anda mampu menjelaskan apa yang benar, apa yang baik, apa yang selayaknya, jelaskanlah kepada mereka. Dan di sini akan banyak orang baik. Orang baik itu bagaimana? Dirinya akan nyaman, aman, berada dimanapun, tidak canggung, tidak kikuk, namanya juga harum. Dan di ujungnya itu apa? Winyuhi pasang sita. Atau panditehi pasang sita. Atau istilah lain, artinya yang dipuji, yang disanjung oleh para bijaksanawan. Nah, istilah winyu itu orang yang bijaksana, ini bisa mengarah ke orang yang betul-betul sudah mencapai tingkatan kesucian atau para bijaksanawan secara logianya. Adalah orang-orang yang bijaksana tetapi secara lokutara dhamanya itu belum tercapai. Itu kata winyu di sini bisa secara spesifik ke arah arti dalam ajaran Buddha, yaitu yang mencapai tingkatan kesucian, ataupun winyu dalam arti secara umum, nah, yaitu siapa saja yang punya nilai-nilai kebijaksanaan secara duniawinya. Nah, kalau ada yang pihak yang dipuji, disanjung, ada juga pihak yang dicela, pihak yang dicemooh, tetapi dasar dari celaan cemoohan itu kita tidak bisa untuk menggunakan daya persepsi, daya pikiran yang relatif terbatas dibandingkan dengan beliau untuk kemudian ya berprasangka yang lain lagi, nanti itu justru akan menjadi sisi celah bagi kita. Sisi celah bagi kita. Apa yang seseorang, ya maaf ini agak panjang sedikit ya menjelaskan ini. Apa yang seseorang pikirkan dalam mengetahui sesuatu, dalam melakukan sesuatu, tidak bisa untuk diasumsikan, tidak bisa untuk diterka-terka, tidak bisa untuk dianggap-anggap, tidak bisa untuk disimpulkan begitu saja. Gini, gampangan saja. Ada berbagai orang, berbagai jenjang tingkatan orang. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang SD, ada yang SMA, ada yang profesor, ada yang ahli hukum, ada yang ahli pencahayaan, ada yang ahli gambar, ada yang ahli seni, melihat satu film yang sama. Jangan berpikir mereka itu akan punya penyimpulan yang sama, film itu bagus atau jelek. Termasuk juga barangkali, katakanlah yang dilihat itu satu gambar saja gitulah, satu gambar gitu aja, hanya satu gambar, satu lembar gambar, tidak usah ada macam-macam apa.
dari orang yang beraneka kualitas, tidak bisa satu sama yang lain itu mengasumsi atau bahkan punya penyimpulan, oh dia melihat seperti itu, mestinya dia akan begini. Dia punya pikiran yang seperti begitu. Belum tentu, tidak bisa. Ya, misalnya orang misalnya melihat apa yang tampak indah bagi orang yang awam biasa itu mungkin akan terpukau, akan mengagumi. Ya, tetapi bagi orang yang punya tahap pemikiran tertentu yang relatif lebih tinggi, barangkali ya sangat memungkinkan sekali dia dalam melihatnya itu ya tidak ada ketertarikan. Atau ada perenungan yang mengarah ke hal-hal yang ya mengarah ke pengurangan, peredaan, penghancuran hal-hal buruk yang mungkin muncul dalam pikiran, dalam hati. Kita tidak bisa kemudian menyimpulkan apa yang orang lain pikirkan, latar belakang kualitas batinnya itu, karena ya selain beda individu terlebih juga ya beda tingkatan spiritualnya. Nah, kita punya keyakinan yang teguh, yang kuat kepada Sama Sang Buddha bahwa beliau ya nggak ada alasan untuk membenci, untuk serakah. Membenci itu muncul karena ada serakah. Serakah itu muncul karena ada ketidaktahuan atau ada kebodohan. Kebodohan telah beliau hancurkan, nggak mungkin muncul keserakahan, dan karenanya kebencian juga tidak akan bisa muncul. Dan segala apapun yang beliau katakan, kalaupun tampak kasar, ya kasar begitulah ya tidak ada yang lain kecuali dari ya meta, cinta kasih dan karuna, welas asih.